Alkisah. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan Kobat Syahrial yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Indra Bungsu. Ia adalah raja yang bijaksana dan memiliki permaisuri yang sangatlah cantik parasnya, bernama Ratu Siti Kendi. Tersebutlah perkataan seorang raja. Wahai Adinda, lamanya rumah tangga yang kita jalani membuat Kanda bahagia. Namun, Kanda juga cemas akan kita tak kunjung diberikan momongan sebagai ahli waris kerajaanku ini. Begitu juga yang sedang Adinda cemaskan, Kanda. Sudah Dinda coba meminta tolong kepada beberapa tabib, namun Dinda tak kunjung juga mengandung. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa dan bersedekah kepada fakir miskin. Beberapa lamanya, sang istri pun hamil dan melahirkan dua putra laki-laki. Adapun yang tua keluarlah dengan panah dan yang muda dengan pedang. 17 tahun kemudian, dua anak Baginda yang kini sudah beranjak dewasa telah menjadi pemuda yang gagah. Tidak tahu siapa yang akan jadi pengganti raja di negeri ini. Baginda menceritakan mimpinya kepada kedua anaknya. Anakku, semalam ayahanda bermimpi bertemu seorang pemuda yang membawa buluh perindu. Ia memainkannya dan bunyi yang dihasilkannya itu membuat hati ayahanda sangat tentram. Lalu pemuda itu berkata, barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya itu, ialah yang patut menjadi raja di negeri ini. Setelah mendengar kata-kata Baginda Raja, Syahpri dan Indra bangsawan bermohon pergi mencari buluh perindu itu. Mereka mulai memasuki hutan, naik turun gunung, masuk keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Setelah semalaman mereka berkeliling hutan, hujan pun turunlah dengan angin ribut. Maka Syahpri dan Indra bangsawan pun berpisah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi saling mencari satu sama lain. Beberapa lama di jalan, sampailah Syapri kepada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Lalu ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba, ia mendengar seseorang yang melarangnya memukul gendang itu. Tolong, tolong, selamatkan aku. Tolong, keluarkan aku dari gendang ini. Tolong, siapapun itu, tolonglah aku. Syahpri yang terkejut mendengar suara itu langsung menendang gendang itu. Maka Putri Ratnasari keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari pun menceritakan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh oleh orang tuanya di dalam gendang itu dengan suatu cembul. Di dalam cembul yang lainnya ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Setelah Syahpri menolong Putri Ratnasari, maka Putri Ratnasari pun jatuh cinta kepada Syahpri. Mereka menikah dan Syahpri duduk dengan berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri. Sedangkan Indra bangsawan, ia mulai mencari kakaknya setelah terpisah dari angin topan. Beberapa lamanya, Indra bangsawan sampailah ke sebuah gubuk. Mendengar bahwa Indra bangsawan sedang mencari buluh perindu, tiba-tiba ada nenek tua yang keluar. Ia pun memberitahu bahwa ialah yang memiliki buluh perindu yang dicarinya. Namun, nenek tua itu mengajukan syarat. Apabila kau ingin menginginkannya, kau harus menyelamatkan rakyat di negeri Anta Beranta. Negeri Anta Beranta itu dipimpin oleh Raja Kabir. Tuan harus menunggu Raja Kabir membuat sayembara, maka Tuan akan menjadi suami putrinya Dewi Kumalasari. Setelah menyetujui syarat dari nenek tua itu, ia segera pergi
ke negeri antah berantah dengan menunggangi seekor kuda yang diberikan oleh nenek tua itu. Setelah Indra bangsawan sampai di tempat tujuannya, ia mengatakan kepada pengawal bahwa ia yang akan melawan sang raksasa. Setelah Indra bangsawan menyerang raksasa, akhirnya ia berhasil membunuh sang raksasa itu. Setelah sayembara, Raja Kabir pun lalu menikahkan putrinya dengan Indra bangsawan yang dilaksanakan selama 7 hari 7 malam. Indra bangsawan berencana mengambil buluh perindu dan kembali ke negeri Qobat Syahrial dengan mengajak istrinya. Setelah meminta izin dari Raja Kabir, ia mendatangi sebuah gubuk sebelum ke tempat Syahrial. Setibanya di gubuk itu, nenek tua yang memberikan syarat tadi sudah meninggal dan digantikan oleh seorang kakek tua. Lalu, kakek tua itu menyerahkan buluh perindu yang diinginkan oleh Indra bangsawan. Setelah mengambil buluh perindu, mereka melanjutkan perjalanan ke negeri Qobat Syahrial. Sesampainya di negeri Qobat Syahrial, Indra bangsawan langsung menyerahkan buluh perindu kepada raja. Maka raja mengumumkan bahwa Indra bangsawanlah yang akan menjadi penerus raja. Mengetahui adiknya mendapatkan buluh perindu itu, Pangeran Syahpri merasa bangga dan kedua saudara itu hidup aman, damai, dan berdampingan. Tamat, kisah pun sudah berakhir.